Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di RMO 40. Hari ini, saat ini kita akan membahas, berbincang-bincang perihal permasalahan-permasalahan yang kiranya masih menghangat atau viral-viral sekarang ya. Nah di sini kita sudah kedatangan salah satu aktivis Kamisan Malang, yakni Bang Sofyan. Kabarnya Bang? Apa kabar Bang? Sakit saya. Sakit. Demokrasi sakit. Demokrasi sakit maksudnya. Saya juga sakit. Oke. Sama ada di sini juga ada Bang Angga, biasa dipanggil Bangga. Oke. Bang Angga, apa kabar Bang? Sama sakit juga sih. Sakit apanya nih Bang? Sakit semuanya pokoknya. Atau sakit hati diomongin tetangga? Iya. Oke, jadi hari ini kita ingin berbincang-bincang perihal seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini. Tinggi sekali ya? Iya. Atau gimana Bang? Ya, boleh lah memang. Oke. Namun sebelum kita masuk di sesi pembahasan atau saya mempertanyakan apa yang perlu kita bahas, saya ingin menanyakan keadaan Bang Sofyan. Apa sih pandangan Bang Sofyan terkait negara kita saat ini, Bang? Oke, gitu ya. Ya teman-teman, awalnya ketika saya diminta buat datang ke sini, saya coba pikir panjang itu, kira-kira bisa hadir apa enggak. Soalnya forum Dermo 40 itu forum isinya orang-orang intelek semua kayaknya. Sementara saya ini jauh dari intelektual. Kita ini orang jalanan kan. Iya, siapa kita ini kan? Cuma itu jadi tantangan. Saya pikir kalau anak muda ngomongin soal negara itu jarang. Tapi kalau anak muda ngomongin soal motor metik helm carglass itu banyak. Iya dong. Oh gitu ya. Banyak kan? Betul. Coba kalau lihat anak Unmu. Pasti Dan dandannya sama semua. Betul. Ya kan? Carglass tok. Ya kan? Ya saya pikir itu jadi momentum lah ya. Saya pikir buat bisa ngomongin negara. Sementara kondisi negara hari ini tuh seolah-olah terpisah dari kacamata anak muda. Ya. Saya masuk kategori anak muda. Bangga anak muda, Bang Mail anak muda. Kanda Mail maksud saya. Oke, baik. Enggak apa-apa, Bang. Bang Mail juga Kanda Mail terserah, Bang. Ya, Kanda Mail jangan marah-marah. Jadi, oke. Saya lanjut ya. Iya, Bang. Kondisi negara hari ini kita mau ukur dari hal yang apa gitu. Misalkan kalau dari kondisi demokrasinya, ya kita tahu bahwa kondisi demokrasi Indonesia hari ini secara peringkat memang meningkat begitu. Tapi meningkat ya betul Bang. Konteks di lapangan seperti apa kan kita juga. Paradoks berarti Bang. Ya agak aneh aja sih. Misalkan gini loh bro. Kalau indeks demokrasi itu meningkat kemudian ini kondisi negara ya. Oke, baik. Ya ngomongin negara Indonesia ya nggak bisa dibiarkan atau nggak bisa dihilangkan atau nggak bisa dilepaskan dari konteks demokrasinya ya. Betul. Karena Indonesia negara demokrasi. Gitu. Kalau dibilang demokrasinya baik-baik aja atau negaranya baik-baik aja atau dengan kata lain demokrasinya meningkat tapi kok aparaturnya makin hari makin ramah gitu. Betul. Kan. Makin ramah atau itu aparatur kepolisian atau ATM Satpam Bank BCA Satpam sih kayaknya. yang lebih ramah ya. Betul. Ya, saya pikir itu. Nah, ya artinya represivitas di mana-mana. Kemudian hashtag muncul, satu hari satu oknum. Itu juga muncul. Kemudian apalagi ini kita di Malang setelah kena beberapa kasus pelecehan seksual itu kan juga berkaitan sama oknum dari kepolisian ya. Itu juga saya pikir mempengaruhi indeks demokrasi kita juga lah. Yeah. Itu kondisi negara kita di sektor demokrasinya. Tapi saya nggak ngerti ya kalau teman-teman anak muda hari ini atau pemuda hari ini ngomongin soal demokrasi itu apa yang ada di di benaknya kira-kira pemilu atau sampai nggak pada ngomongin soal demokrasi ya soal hak atas perlindungan gitu, hak atas tanah. Iya. Sampai nggak kira-kira? Tapi kalau demokrasi tolak ukur demokrasi sekarang sih kalau sering digaung-gaungkan oleh pemerintah ya, yang penting terlaksananya pemilu. Nah itu bro masalahnya, itu masalahnya, iya kan? Iya karena memang soal kalau bicara demokrasi ini kan tergantung dari mana kita melihat tuh Bang. Oh iya.
Ternyata dari mana kita melihat, kalau kita lihat apa namanya dari sisi pemerintah ya paling bicara soal pemilu berhasil dan lain-lain sebagainya. Kalau berbicara soal di ranah apa namanya teman-teman di ranah aktivis mungkin Bang Sofyan dan kawan-kawan itu melihatnya mungkin dalam skup yang lebih luas tuh. Demokrasi apa di ekonomi, yang tadi hak tanah, kepemilikan dan lain sebagainya. Kan begitu. Iya. Ya itu dari jawabanmu itu kayaknya malah bikin apa namanya ada disparitas gitu, ada kesenjangan antara pemaknaan demokrasi bagi masyarakat sipil Iya. dengan pemaknaan demokrasi bagi pemerintah. Bagi pemerintah. Betul. Nah, anggaran untuk pemilu di 2024 ya itu kan gak sedikit. Apalagi serentak kan, Bang, ya? Apalagi serentak. Apalagi serentak. Kita tahu Sumatera lagi sedang ada proyek besar. Iya. Tol lintas Sumatera. Kita tahu di mana di Purworejo itu ada proyek yang juga sedang berlangsung, tambang andesit. Ya saya pikir itu juga proyek nasional. Oh itu sedang dibicarakan sekarang bang. Itu begitu ya. Tambang andesit itu memang mengerikan. Memang mengerikan. Wadas itu mengerikan. Kemudian belum lagi paradoksal atau anomali dari Mandalika misalkan. Mandalika di mata asing mungkin bagus. Luar biasa gitu. Luar biasa. Ya kan, sirkuit bagus dengan fenomena bagus, tapi siapa yang berani menyuarakan soal mereka yang belum dibayar haknya atau Tanah-tanahnya itu dirampas. misalkan dan begitu sebagainya. ya Iya. atau apa begitu. Ya ini juga pilu. Ngomongin demokrasi di sisi yang lain, di sektor misalkan di sektor hak asasi manusia. Tadi pagi saya baca berita, ada seorang suami yang ngebopong istrinya keluar dari rumah sakit dulu, karena diabaikan lantaran dia, ya taruhlah kelas bawah begitu. Oke. Gak mampu untuk membayar. Ya, Bang. saya pikir hak untuk mendapatkan kesehatan itu hak semua. Betul. Tapi kalau sampai dibopong karena kecewa diabaikan, ini kan permasalahan serius. Iya. Berarti kan di hak kesehatan. Belum itu di hak kesehatan. Kemudian jaminan hari tua kemarin. Masa 56 tahun. Ya, ini jadi kanda mail gitu. Iya masih ya bang. Ketika you ngomong soal kondisi negara hari ini bukan persoalan sehari dua hari ini. Kalau dia ngomong Iya. Kepanjangan. panjang. Gitu. Apalagi misalkan kayak represivitas sudah, kemudian ini kelompok paramiliter menguat. Nah itu kan juga kondisi demokrasi Indonesia. Yang mana tuh Bang? Paramiliter yang mana nih? Yang Yang itulah pokoknya ya. Yang ngerasa jeruk. Yang rasa jeruk. Betul. Iya sih. Sepakat. Oke, Iya, oke, betul. oke, Memang oke. mirip jeruk sih, Bang, mirip jeruk. Tapi saya hormat lah, itu menjaga NKRI. Betul. NKRI kan harga mati. Harga Harga mati gak tawar? harga matinya siapa ini bro? Di NKRI harga mati. NKRI harga mati. Harga mati. Apa yang harga tawar? Nyawa rakyat. Nyawa Harga mati dengan nyawa tawar. Kayak di mana itu? Nyawa rakyat harga tawar kayak di mana? Tapi di Yugoslavia itu kejadian, Bro. Kenapa tuh, Bang? Di Yugoslavia begitu. Itu kenapa tuh? Iya, negara nomor 1, tapi nyawa orang murah sekali. Nomor Murah sekali. sekian. Tapi di Yugoslavia ya. Di Yugoslavia. Betul. Kalau kita kan Indonesia. Di Indonesia. Betul. Indonesia aman. Ormas-ormasnya ramah. Polisinya ramah. Oke. Tentaranya. Kalau kata orang Papua, sesenyum saya buat kumorang. Nah, itu. gimana itu? Keep smile. Nah, Ismail. Oke. Itu karena Mail, kira-kira kondisi atau konteks demokrasi Indonesia hari ini seperti itu. Artinya ada paradoksal, ada hal anomali gitu. Betul. Mungkin boleh meningkat indeksnya, tapi kondisi di lapangan Bagaimana? Tidak seperti itu. begini, Bro. Kira-kira demokrasi itu bukan sebatas mantra gitu, kira-kira dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi demokrasi itu juga mesti seperti kopi yang bisa dirasakan gitu. Oke. Dia aja demokrasi itu harus bisa dirasakan. Artinya demokrasi itu harus bisa dinikmati. Kalau demokrasi nggak bisa dinikmati, buat apa kita berdemokrasi gitu. Iya. Ya, kita ngopi dulu lah di sponsor Anchor ini kan. Kopi bang. Oke bang. Apa ya berbicara soal permasalahan bangsa ini kan abang sudah ngulik habis-habisan tuh. Apa saja permasalahan? Belum habis itu Belum sebenarnya, habis ya bang. belum habis. Berarti masih banyak dong. Bang? Masih banyak. Bisa sampai besok kita podcast. Sampai besok. Sekian dari sekian ribu. Sekian ribu. Masih banyak. Berbicara soal permasalahan itu, saya mendengar apa yang disampaikan Bang Sofyan tadi, saya agak sedikit Pesimis. Teringat. Kayak pesimis betul atas kehadiran daripada pemerintah. Di sini bisa pesan Indomie nggak sih? Nggak ada bang. Ini bukan podcast Ini kan bukan yang bisa. Oke. Lanjut. Jadi kayak pesimis dengan
pemerintah kita sekarang, apa yang membuat saya pesimis ya? Kita tahu bahwa peran pemerintah adalah menjaga atau berbakti. Dalam konteks berbakti ini kan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat dan lain sebagainya. Sebab kan orang-orang yang dipilih, pemerintah ini kan orang-orang yang dipilih oleh rakyat agar supaya dia bisa Oh jangan salah bro, kasus Wadas itu kepala desa setelah masyarakat dibubarkan, forum kepala desa Purworejo tuh kumpul loh. kumpul. Iya. Untuk ya? Mendukung pembangunan bendungan. Itu. Kepala desa bro. Berarti itu tambah masalah gitu bang kalau misalnya sudah kayak begitu kan? Yang masalah itu demokrasinya, yang masalah itu proses pemilihan kepala desanya, yang bermasalah itu mereka bisa jadi kepala desa, atau yang bermasalah itu imajinasi mereka terhadap lingkungan, imajinasi mereka terhadap hak atas tanah. Ayo, kira-kira yang mana tuh? Yuk pilih deh. Itu Apa yang mana bang Angga nih? Iya. Semua bermasalah kayaknya. Masalah. Iya tuh. Iya. Semua bermasalah kayaknya. Apa ya? Kita mau banyak sekali ya bang. Jadi begini Bang Mail, Kanda Mail jadi begini. Demokrasi itu memang lahir dari sebuah kepesimisan. Kepesimisan terhadap atau sebuah pesimisme terhadap kekuasaan. Itu kenapa kalau di orang-orang FISIP ada yang namanya trias politika, Betul. ya kan? Iya. Apa trias politika itu? Trias politik, eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatif. Nah, kenapa kok ada pembagian kekuasaan itu? Itu kan teorinya Montesquieu. trias politika Montesquieu. ya, Montesquieu kan di Perancis kalau nggak salah. Iya. Kenapa kok mesti ada pembagian kekuasaan? Ya karena mereka pesimis ketika kekuasaan itu dimonopoli oleh satu Iya. atau oleh satu golongan atau satu kelompok. Makanya dia harus dibagi. Ketika kita menyalahkan masyarakat ini kan atau rakyat itu kan sebenarnya penguasa tunggal. Betul. Dorojatun Kunchorojati itu ngomong begini, kalau demokrasi itu peralihan kekuasaan dari daulat tuan menjadi daulat rakyat. Tapi ya, Oke. daulat tuan ke daulat rakyat. Iya. Atau daulat, karena ketika itu konsepnya masih konsep feodal ya. Oke. Tuan itu artinya dalam konteks tuan tanah, Betul. kemudian tuan politik, kemudian tuan dalam relasi segala pun. Oke. Artinya relasi yang dominan. Iya. Mereka siapa tuannya. Iya. Nah, kemudian beralih kepada daulat rakyat. Kabar kesalahan teknis. Ini pasti nih gara-gara kita ngomong. Ini gara-gara ini nusuk kirim dari sana. Oh gitu. Aduh, bahaya. Apa? Lanjut nih ya. Apa Lanjut aja bang, lanjut aja bang. Ini bisa kita perbaiki. Kayaknya kita jangan ngomongin negara. Karena kita belum tayang aja ini, baru Kita sudah jangan jadi. ngomongin negara. Biasanya pantangan kalau kita ngomongin negara kayak begini bang. Nah, Sudah kayaknya pantangan. Apalagi kan belum ditayang kan. ya kita jangan ngomongin negara. Saya jadi takut ya. Belum posting aja, baru ngomong. Negara. Emang anak-anak FISIP nih kerjaannya ngomongin negara tuh. Coba sekali-kali ngomongin agama gitu loh. Agama bagian daripada negara kan bang. Nah ini bermasalah. Masalah Salah lagi. lagi. Kau munculkan masalah baru, Ini masalah. Mai. Ini masalah. Agama bagian dari mana? Tadi saya sampai di mana? Sampai Trias di politika, iya, daulat rakyat, politika. daulat tuan. Lanjut ke daulat peralihan kekuasaan dari daulat tuan menjadi daulat rakyat. Iya. Nah, konsep peralihan kekuasaan itu sebenarnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggunakan kapasitas intelektualnya, kapasitas pengetahuannya, atau memilih pemimpin yang baik, memilih konsep bernegara yang baik. Oke. Bermusyawarah yang baik, berkumpul, bernegara, merumuskan kebutuhan-kebutuhan pokoknya dengan baik, secara seksama, tentu secara musyawarah. Seorang. Iya. Tapi pada perjalanannya itu kan nggak semudah itu, begitu. Oke. Kenapa kok demikian? Karena kita pahami deh bahwa demokrasi hari ini lebih dipahami sebagai demokrasi politik, bro. Iya. Iya kan? Tadi soal pemilu Nah, dan itu lain tadi makanya sebagainya. demokrasi politik. Iya, betul. Iya kan? Betul, Mail, betul. sepakat nggak? Sepakat sih. Nah, demokrasi politik. Kenapa kok cuma demokrasi politik? Ini sebenarnya perdebatan klasik antara Bung Hatta sama Bung Karno. Karena Bung Karno itu pengennya demokrasi politik, sementara Bung Hatta pengennya demokrasi ekonomi. Betul. Nah, karena ya asumsikan saja Bung Hatta kalah dalam berargumentasi dan secara secara pengaruh ya. Jadi demokrasi politik lah yang diutamakan dalam konteks kemerdekaan kayak itu. Nah, dan itu efeknya sampai sekarang. Lah. Efeknya sampai sekarang. Lah. Lu pernah nggak kebayang bahwa musuh Indonesia itu adalah Belanda, rakyat Indonesia itu Belanda? Gak pernah kebayang loh, Bang. Iya. Iya. Itu sampai sekarang masih ada kan? Masih. Siapa yang ngejajah Indonesia? Belanda. Iya.
Iya, Belanda kan? Belanda. Siapa yang mesti dilawan? Belanda. Betul. Emang nggak ada orang Belanda yang ngedukung kemerdekaan Indonesia? Ada juga lah. Bule. Emang nggak ada orang bule yang orang asing yang ngedukung kemerdekaan Indonesia? Ada. Ada. Di Australia itu ada, bro. Orang-orang asing yang ngedukung kemerdekaan Belanda, kemerdekaan Indonesia, sorry. Ada. Oke. Iya. Jadi tuh politisasi bahasa, kemudian, itulah bukan demokrasi politik, tapi politisasi bahasa yang berangsur-angsur, kemudian jadi kenikmatan lah sekarang itu. Oke. Iya. Asing lawan asing. Emang nggak ada asing yang pro Indonesia? Padahal ada juga banyak malah. Banyak lah, nggak sedikit. Berarti itu Bung Hatta karena kalah sosok aja itu Bang ya. Makanya Saya nggak ngerti ya, Iya. Bung Hatta dan Bung Karno itu kondisi kejiwaannya bagaimana ketika itu. Cuma yang pasti ketika pembacaan proklamasi itu cukup menegangkan. Ada buku yang menarik mengisahkan tentang konteks ketika itu. Ada bukunya yang nulis itu sehingga saya Rijaluddin Syahrir kalau nggak salah. itu pra proklamasi itu. Iya, tentang suluh-suluh revolusi di Indonesia. Itu terbit di Intrans Publishing seingat saya. Oke. Tapi nggak tahu sudah terbit atau belum. Oke, Bang. Oke. Itu konteksnya kira-kira. Demokrasi lagi ya, lagi-lagi demokrasi. Padahal ya begitulah, demokrasi sudah mulai utuh itu kan sejak sudah lebih perfect lah. Arahnya lebih indeksnya lebih naik itu kan di RSB ya misalnya. Ya karena transisi dan kemudian di era Jokowi malah ya begitulah sesuai data dari. Kok kamu kayaknya nggak suka banget sama Jokowi itu? Iya, kau Bukan nggak tadi suka ini sama- belum ini saya mic suruh jatuh. Bukan loh. nggak suka sama Kau Jokowi. pulang kau jatuh di jalanan. Bentar. Bukan gak suka sama Jokowi. Kita lihat realita yang ada kan. Pak Jokowi itu baik loh, bro. Baik ya. Merakyat. Tapi Merakyat. baik untuk siapa? Sipil. Baik untuk sipil lah. Itu orang sipil ya kan. Betul. Coba. Berakar darinya grassroots. Iya, saya juga sepakat sih. Pak Jokowi juga orang baik. Cuma Baik bagi sepeda. nama ikan. Nah, itu Kau juga tahu nama ikan kita itu ya? makan ikan kan supaya Bisa dapat sepeda kau. Iya. Oke. Apa? Kira-kira apa konteks apa yang menjadi pesimisme yang lain apa kira-kira Mail? Nah, seperti yang kita dengar sekarang ini kan, Bang, ada keresahan atau ya tangis daripada warga di salah satu desa. Ya, Wadas, Bang. Banyak. Pasti orang. Abang juga tahu kan. Tangisan itu banyak lah. Tapi tangisan Coba lah kau dengar cerita ini. kayaknya ini lebih tangis ya. Coba. Oke, nanti kita lari ke situ juga, tapi Oke. bentar. Itu mereka tangis di kupur senjata. Tiap hari malah. Oke, tiap begitu ya. hari. Sebelum Dari kita lari ke situ itu kayaknya dari tangisnya jam itu tangis 9. tangis darah kalau itu kan lebih dalam lagi. Tapi tangis di kalau bahasanya kan kita di pusaran negara berkembang yang gaungan pemerintah kan menuju generasi emas ke 2045. Golden Nah, hari ini lagi-lagi dia kontradiksi lagi dengan apa-apa yang digaungkan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Enggak, Maya, oleh sebenarnya sekarang, sebenarnya kamu ada masalah apa sama pemerintah? saya sebenarnya tidak ada masalah. Saya cuma ingin bersuara aja. Bukannya kau ada masalah. Kan kau bersuara karena ada masalah kau. Nah, Enggak, kayaknya kamu ada kita coba-coba untuk bersuara. Kita kan mahasiswa kan. Oh, iya. Nah, mahasiswa itu kan harus ya persoalan-persoalan begini kita. Ya, Mail, mestinya kamu itu membantu memecahkan permasalahan pemerintah. Nah, itu dia. Namun, Kau jadi problem solver. ya kan kita pecahkan masalah kan dalam lingkup mahasiswa dulu kan. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sudah selesai dari mahasiswa. Tapi kamu sudah ngasih kontribusi buat pemecahan masalah pemerintah? Sudah? Ini bagian dari ngasih kontribusi, Bang. Oh, berarti yang Apabila sekarang iya. Memang pemerintah yang salah kok. Apabila ya kan mudah-mudahan pemerintah mendengar apa yang kita cakapkan hari ini, mudah-mudahan Nah. kita nggak dipanggil untuk ya bahasanya lebih nggak di ini apa ya namanya. Dia apa? Disomasi. Mudah-mudahan nggak ke situ, mudah-mudahan oke, kalian ke sini kita diskusi bareng-bareng, untuk menemukan solusi dan sebagainya, mudah-mudahan. Jadi masalahmu apa? Masalahku saya ingin apa ya, Bang? Melihat meminta tanggapan Abang perihal kebijakan pemerintah di Desa Wadas itu, Bang. Itu kan ya keterlibatan aparatur, namun Iya. ya masalah-masalah kayak gitu itu gimana Iya, itu, Bang? iya. Sampai keringetan ya. Iya, Nah, keringat. Bang. Panik. Pandai gimana? Saya di sini nggak ada Ya, emang kalau ngomongin pemerintah itu Itulah, Bang. Rada menguji adrenalin ya. betul. Saya nggak bisa mengatakan bahwa hanya di Wadas
isak tangis itu ada, atau krisis daripada kepercayaan publik itu ada. Ya. Di beberapa wilayah-wilayah konflik di Indonesia saya pikir juga ada ketidakpercayaan itu. Nah sebenarnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang ada itu mestinya menjadi alarm ya, kayak simbolnya. Menjadi simbol keberbahayaan. Meskipun tingkat keberbahayaannya secara syarat-syarat material belum terpenuhi, misalkan untuk ada pembangkangan sipil atau civil disobedience atau people power, itu saya pikir belum ada. Cuma ini akumulasi lah saya pikir di beberapa wilayah. Nah itu kan efek sebenarnya dari proyek pembangunan di Indonesia. Proyek pembangunan di Indonesia yang lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur. Saya suka kalimatnya Anies Baswedan sebenarnya ketika dia ngomong soal yang dibangun itu manusianya, bukan infrastrukturnya begitu. Ya. Tapi itu juga bisa dibalik. Kalau bisa melakukan pembangunan dua-duanya, kenapa tidak? Infrastrukturnya dibangun, kemudian manusia juga dibangun, dipintarkan. Tapi yang jadi masalah kan ketika infrastruktur itu dibangun kemudian mengabaikan aspirasi masyarakat. Ya. Kamu sepakat nggak kira-kira kalau? Tapi lagi-lagi bang, nilai tawarnya nanti ini ekonomi. Lagi-lagi kan nanti kembali ekonomi. Itu hasilnya itu kan nanti. Itu logika di depan itu ada warung kaki lima bro. Ada warung kaki lima jual rokok, jual kopi, jual Semuanya. jual bahan pokok. semua. Logika yang mereka gunakan itu adalah keuntungan. So what different between state dengan warung itu? Tidak ada kan? Kalau sama-sama logika yang menguntungkan, ya kan? Selama ini kan yang kita pahami bahwa negara butuh investasi, ya. Dari periode Gus Dur, almarhum Gus Dur juga melakukan keliling-keliling, salah satunya juga meyakinkan banyak negara untuk bisa berani menginvestasi Di Indonesia. untuk pembangunan. Yeah. Nah problemnya kan pembangunannya ini seperti apa? Iya. Menghilangkan hak atau enggak? Betul. Itu kan yang jadi masalah itu tadi itu. Iya. Iya. Apakah infrastruktur itu ketika infrastruktur dibangun itu dia menjamin tidak yang tadi Bang Sofyan bilang itu. Iya kan? Nah di sisi lain saya pikir selain itu menjadi akumulasi kemarahan, ada beberapa kekecewaan publik juga terhadap delegasi mereka ketika Mereka ini siapa Bang? Masyarakat Okay. sebagai pemilih ya, Oke. ketika mandataris atau mandat rakyat mereka berikan kepada wakil-wakil mereka, kemudian itu justru malah menjadi bumerang buat mereka, buat masyarakat ketika sudah bantuan. nah tau gitu kenapa kita nggak pilih kemarin, kenapa nggak pilih aja kemarin. Nah dulu sempat ada gerakan tarik mandat di wilayah-wilayah terpilih, misalkan orang-orang bermasalah di DPR RI atau orang-orang bermasalah di DPRD. Bang. Itu bermasalah, kemudian masyarakat itu mencoba buat gerakan tarik mandat, bahwa mandat kami kami tarik dari si A, kemudian kita selesaikan begitu.